Halo, selamat hari Sabat semua. Cerita mission kita hari ini Sabat ke-7 15 Agustus 2020 yang bertajuk Doa dan Penganiayaan. Cerita mission kali ini mengenai Maimunah Baguro yang berumur 29 tahun di Guinea, Afrika. Seorang Seventh-day Adventist telah datang ke rumah Maimunah dan suaminya di Conakry, Guinea. Mereka telah bercakap beberapa menit di hadapan rumah mereka. Kemudian orang itu menyerahkan risalah kepada Maimunah. Maimunah dapati ada tulisan kecil yaitu Yesus di hujung risalah tersebut. Tanpa memegang risalah itu, Maimunah memberitahu orang itu supaya memberikannya kepada suaminya, yaitu Alpha. Risalah itu dalam bahasa Prancis yang tidak dipahami oleh Alpha. Alpha memaksa Maimunah memegang risalah itu. Maimunah berkata, "Saya bukan Kristen, saya tidak boleh menyentuhnya." Maimunah masuk ke rumah, dia tidak mahu mendengar tentang kekristenan. Lagipun sudah tiba waktunya untuk berdoa petang. Tetapi dia tidak dapat fokus dan dia tidak dapat berdoa. Dia masih mendengar suara seorang Seventh-day Adventist itu bercakap di luar dengan suaminya. Lelaki itu bertanya kepada Alpha jika dia ada permintaan doa. Dan Alpha berkata, "Saya perlukan pekerjaan. Juga apabila saya ada uang saya cepat habis. Dan istri saya ada masalah untuk mengandung. Sila doakan dia juga." Mendengar kata-kata itu, Maimunah berjalan keluar dan memberitahu orang Adventist itu sesuatu yang suaminya sendiri tidak pernah tahu. Semasa lawatan terakhirnya ke hospital, Maimunah diberitahu oleh dokter bahwa bayi dalam kandungannya sudah mati. Suaminya terkejut mendengar berita itu. "Tolong berdoa untuk saya," kata Maimunah kepada orang Adventist itu. Orang itu berdoa, "Jika bayi itu ada, tolonglah Tuhan, berikanlah dia bayi itu. Tetapi jika tidak, biarlah kehendak-Mu terjadi." Selepas dia selesai berdoa, dia memungut risalah di kaki lima tadi dan menulis namanya, Trankel Fasinobono, dan juga nomor teleponnya. Dia menyerahkan risalah itu kepada Alpha sambil berkata, "Mungkin istrimu akan menyimpannya dan suatu hari nanti akan membacakannya kepadamu." Sejak Trankel pergi, Maimunah mengoyakkan risalah itu dan membuangnya. Maimunah suka doa Trankel, tetapi dia tidak mau apa-apa kaitan dengan agama Kristennya. Malam itu, Maimunah buat pertama kali dapat tidur dengan lebih baik sejak beberapa bulan. Kesakitan dan pendarahannya reda. Apabila dia ke hospital, Maimunah mengetahui dokter itu membuat kesilapan. Maimunah sebenarnya tidak mengandung. Kemudian, anak kecilnya Anthony jatuh sakit. Maimunah membeli obat di hospital, tetapi obat itu tidak ada kesannya. Maimunah teringat bagaimana penyakitnya hilang selepas Tranquil berdoa untuknya. "Kenapa saya membuang risalah itu yang ada nomor teleponnya?" kata Maimunah memarahi dirinya sendiri. Keesokan harinya, sedang Maimunah memikirkan nomor telepon itu, dia mendengar ada ketukan di pintu. Orang itu ialah Trankel. "Saya gembira kamu di sini. Saya berharap ada menyimpan nomor telepon kamu. Tolong doakan anak saya," tangis Maimunah. Trankel berdoa dan anak itu sembuh petang itu juga. Alpha dan Maimunah kagum, namun Maimunah tidak mahu ke gereja. Apapun, dia sentiasa mengingati doa Trankel. Setelah sebulan, akhirnya Maimunah ke gereja. Dia sangat tersentuh dengan khotbah yang disampaikan dan memutuskan untuk hadir setiap Sabat. Bagaimanapun, Alpha hanya datang 2 Sabat. Dia berhenti datang ke gereja apabila kawan-kawannya memberi amaran bahwa Alpha akan hilang kewarasannya. Alpha juga tidak mahu Maimunah ke gereja, tetapi dia ke gereja tanpa memberitahu suaminya. Alpha menyadari istrinya meninggalkan rumah setiap Sabat. Kawan-kawannya juga memberitahu bahwa mereka melihat Maimunah masuk ke gereja. Alpha mula memukulnya. Pernah satu kali Alpha memukulnya dengan teruk sehingga Maimunah perlu ke hospital. Namun, Maimunah tetap ke gereja. Dia belajar di kelas sekolah Sabat bagaimana untuk hidup lebih baik.
Trankel yang Maimunah kenali sebagai seorang perintis misi global memberikannya Bible study. Kemudian Maimunah memutuskan menjadi seorang Kristen setelah mereka membaca tentang Sabat hari ke-7 dalam Hukum 10. Alpa masih memukul Maimunah. Setiap kali Maimunah membuka mulutnya untuk bercakap, Alpa akan menamparnya dan enggan bercakap dengannya. Akhirnya mereka tidak lagi berkongsi tempat tidur. Alpa juga menolak untuk menyayang anak mereka. Setiap hari Maimunah mendoakan suaminya. Salah satu ayat Alkitab kegemaran Maimunah ialah Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Pikiran saya tenang karena saya mempunyai Kristus. Bolehkah Anda berdoa untuk saya? Bersama Tuhan, kemenangan berada di pihak kita. Suatu hari nanti, suami saya akan menjadi seorang Kristen, kata Maimunah. Sebahagian persembahan ke-13 kota ini membantu pembinaan akademik Kobaya, Konarkri, Jini, di mana anak Maimunah dan anak-anak yang lain boleh bersekolah. Sekian cerita mission kita sahabat ini. Tuhan memberkati.